Oke gengs, apa kabar? Selamat weekend, selamat tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Hari ini kita akan bahas ya mengenai saham bulanan, saham mingguan, dan juga saham harian. Saham bulanan karena kita hari ini at the end of the month. Saham mingguan karena kita at the end of the week. Dan saham harian ya seperti biasa. Gitu ya guys ya. Nah kemarin itu kalau nggak salah kita udah buat mengenai saham requestnya kalian ya. Jadi kalau kalian mau ya teman-teman monggo ya ikutan saham request, tinggal diklik aja linknya ya yang ada di sini. Saham requestnya kemarin bersama Elliott Wave Indonesia dan Om Fashion Alger gitu ya. Elliott Wave adalah Pak Suwandi gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih cuan. Nah, di dalam sini gue juga sebenarnya bikin a glimpse of market outlook ya, yang udah gue bikin buat alumni ya. Jadi kalian boleh lihat di sini seperti apa market outlook ya gitu ya. Dan kalau kalian ingin melihat secara detail, monggo kirim email ke gue. Ya, akan ada sedikit fee, tapi ya so-so lah gitu ya. Tinggal kalian drop email. Emailnya ada di mana? Emailnya ada di sini ya. Nih, emailnya atau kalian pindah ke channel gitu ya. Nanti akan kita kasih ya. Tolong dijapri aja di channel gua. Nanti tinggal ini ya. Nah, kita masuk ya guys ya. Masuk ke IHSG ya. Kalau kita lihat ya guys, IHSG atau composite ya. Composite index selama bulan ini, karena kita dari bulanan gitu ya guys ya, secara bulanan ya akhirnya memang bertahan di 66 gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kita tarik garisnya, kemarin saya juga udah bilang bertahan 66. Mudah-mudahan ya di bulan Agustus ini walaupun probabilitasnya agak kecil gitu ya, mudah-mudahan bisa naik di 7.041 Kenapa Om dibilang probabilitasnya kecil adalah karena ini ya guys ya. Kalau kalian lihat bahwa kalau kita ambil seasonality-nya dari IHSG selama beberapa tahun ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa di bulan Agustus ya 60% ya guys ya. Dan kalau misalnya kalian lihat di di sini ya, di bulan Agustus lumayan ya, ada merah-merah, tetapi overall sih kayaknya naik ya. Kenapa? Karena merah-merah banyakan di dalam 3 tahun ini merah-merah banyakan di first half of the year gitu ya. Dan jadi kita lihat aja, mudah-mudahan naik. Overall di bulan Juli hijau ya akhirnya ya, 0,57. Mei Juni aja walaupun kita lumayan bleeding ya kalau lihat di harian ya. Jadi kalau menurut saya mudah-mudahan lancar. Dan kalau kita lihat sektornya ya, kalau kita lihat sektornya secara inian gitu ya, secara cacingmologi bisa kita lihat energi masih mendominasi, karena udah seperti yang saya bilang bahwa energi adalah menjelang winter gitu ya, masuk musim fall ya, musim gugur, dia akan merekah lagi gitu ya. Banyak yang bilang wah udah kelar nih super cycle-nya. No. Jadi mudah-mudahan naik gitu ya. Basic juga mudah-mudahan naik gitu ya. Basic industry gitu ya. Lalu juga finance juga lumayan membaik. Trans kalau menurut gua ada beberapa yang mulai naik gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga properti mulai melengos ya guys ya. Nih ya, properti mulai melengos gitu ya. Kita lihat aja ya. Udah gua masukin beberapa seperti Citra ya, sebagai leadingnya. Kalau menurut gua mudah-mudahan naik ke atas. Oke. Alright guys, kita akan masuk ke dalam bulanan ya. Let's check it out. Tapi sebelum yang mau lewat ini, monggo yang mau lewat. Oke,
kita masuk ke yang bulanan ya guys ya. Jadi yang bulanan kalau kita lihat ya, pertama ada beberapa saham ya kalau yang saya lihat. Salah satunya ada beberapa saham namanya ini ya guys ya. Pertama gua ngelihat ada beberapa yang mungkin belum naiknya kurang belum tinggi-tinggi banget ya. Ya, salah satunya adalah United Tractor ya guys ya. Jadi kalian boleh lah beli di area 31 ribuan gitu ya. SL kalian taruh di bawah 28 ya. Target 38 mungkin ya, and beyond ya. Kalau menurut gua ini baru di 2018, jadi ada kemungkinan dia bisa nyampe 40 ribu ya, atau 45 ribu. Itu United Tractor, yaitu satu untuk di bulanan. Lalu yang kedua adalah dari finance, namanya BBRI, mulai ada kenaikan, jadi monggo kalau kalian mau. Projectednya bisa nyampe 5.600, tapi kita targetin 4.660 dulu ya. Kalau kalian mau ngambil area 4220 di bawah 4.000 boleh dipasang SL-nya ya, target 56 ya. Kalau misalnya mau bulanan, wadadaw gitu ya, all time high dong om. Yes, udah all time high 48, mudah-mudahan all time high lagi ya. Kenapa? Karena kebanyakan kayak begitu memang ya. Lalu yang ketiga adalah TLKM. TLKM lagi jelek om daily-nya, yes, tapi kalau kalian lihat ya, ini ya ini udah mulai ya, dan ini adalah downtrend line-nya ya guys ya. Ini downtrend line-nya kalau kalian lihat gitu ya. Nah, sudah di Brexit ya, sudah di breakout. Nah, jadi kalau dia berhasil mantul di area 4330, my projection adalah dia akan bisa nyampe goceng ya. SL kalian pasang di bawah 39 ataupun 3840, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Tapi harus sabar-sabar nih dengan TLKM ya. Lalu yang kedua adalah TWR. TWR kalau menurut saya juga sama ya guys ya. Ini adalah salah satu saham yang dimana naik sideways, naik lagi. Nah, apakah ini akan naik lagi? Monggo ya dilihat-lihat. Di atas 1255 mungkin bisa nyampe 1500. SL di bawah 1125 ya. Lalu setelah itu kita ada BMRI ya, another banking ya, Bank Himbara ya, bank-bank ini. You can understand bahwa ini kenapa gua taruh di sini adalah karena ada beberapa horizontal line yang udah di breakout dari dia dan berhasil dia nggak turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya kalau dia berhasil di atas 8.300, kemungkinan besar akan naik all time high lagi menuju 10.000 atau 9.500 ya. Lalu setelah itu ada TPIA cuy. TPIA kalau menurut saya ini juga lumayan ya guys ya, bentuknya gitu ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke atas gitu ya, membentuk all time high lagi gitu ya. Walaupun memang agak susah ya, yang kemarin itu nggak seperti yang ini gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini bisa jalan lagi. Kalau saya ngelihatnya bisa jalan ke area-area ya, mudah-mudahan bisa sampai 10475 ya. Ya, ini pernah kayak begitu koreksi, dan ini juga mudah-mudahan ya nyampe situ lah ya. Oke, SL kalian pasang di bawah 8675, saat ini di 9500. Oke. Lanjut setelah itu ada ITMG. ITMG ya, ini juga seru ya. Bentuknya udah wadadaw ya, keluar dari sininya gitu ya. Who knows bahwa kemungkinan besar bisa jalan banyak panjang gitu ya. Siapa tahu bisa naik sampai all time high-nya menuju 55.625 ya. Mudah-mudahan bisa ter-reach di area-area atau 50.000 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Tahun inilah mudah-mudahan ya.
Ya, naiknya sih kayaknya kenceng ya kalau dilihat dari daily-nya ya, mudah-mudahan terus-terusan jalan. Oke. Don't take my word on it, tapi dilihat lagi analisanya. Ya, dilihat capital managementnya dan juga risk reward rasionya. Beli di area 36.000 atau 38.000, SL boleh dipasang di bawah 29.000, dilihat apakah worth it untuk sampai 50.000 atau 55.000. Oke. Lanjut, setelah itu ada Adro ya, another dari sektoral energy ataupun coal. Ya, Adro juga sama ya guys ya, udah keluar, SL bisa dipasang di bawah 3.000-an gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 3.600. Kalau menurut gua nih, kalau yang bentuknya kayak gini, mudah-mudahan all time high bisa nyampe ke 4.000. Ya, lalu setelah itu ada Indi, kalau gua ngelihatnya ini juga sama ya guys ya, mudah-mudahan lancar ya. Ini salah nih kayaknya nih. Nah ini ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Target pertama area-area 3380, target kedua 4400, SL dipasang 2020, mudah-mudahan bisa di atas 2500 kalian bisa dapatkan. Lalu setelah itu ada Inco. Nah, Inco harus bersabar ya guys ya. It's not gonna be instant cuan ya. Kalau gua ngelihatnya ini adalah sideways-nya yang udah bertahun-tahun dia lakukan gitu ya. Dan ini baru kelihatan bahwa dia akan mantul. Ya, karena dia akan mantul seperti ini, ya kita tunggu ya, dia bisa tembus dari 6150 atau enggak. Kalau dia bisa tembus 6150 di bulanan, kemungkinan besar dia bisa nyampe 8175 lagi. Ya, hati-hati di saat-saat dia menyentuh resisten ini. Kenapa? Kalau dia balik turun, ya mendingan TP dulu, karena it's a cyclical atau siklusan commodity. Ya, lalu setelah itu ada Akra. Ya. Ini masih akan naik ya guys ya. Jadi proyeksi gua bisa ke 1570, SL di bawah 1145, beli di area 1220, mudah-mudahan sampai sini. Yang ini agak gila ya, teman, kayaknya menurut gua agak ini ya. Nah, gitu ya. Mungkin lah ya, kita lihat ya, siapa tahu sampai ya kan, gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 2 repotnya ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke Melia, industri dasar yang menurut gua selain dari TPIA yang lumayan lucu gitu ya. Beli di area 580, 600 ya, SL di bawah 500, mudah-mudahan bisa nyampe ke 800-nya. Lalu setelah itu ada PSSI, another trans gitu ya. PSSI kalau saya ngelihatnya juga sama ya, SL di bawah 535, beli di area 635, mudah-mudahan bisa sampai 815 dan 865 or even 900. Lalu setelah itu ada Doit. Nah ini kalau tembus pertama target 450 dulu ya, habis itu target kedua di 560-an, SL di bawah 290 ya, ini di monthly ya guys ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu target 722 ya, kita lihat aja. SL kalian pasang di 302 baru mau jalan ya kan. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke area masih ada satu namanya Pitro ya. Ini another ini juga sama ya. Aduh, ini udah dibikinin channelnya ya, dan masih ngikut channelnya. Mudah-mudahan nyampe 34110, SL di bawah 2560, SL di bawah 2160 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya. Ini double bottomnya ya, kalau kalian lihat ya. Apakah dia akan menjadi another beggar, kita lihat aja ya. Another beggar kan nih ya. Ya kan, another beggar kan nih ya, kita lihat aja ya, mudah-mudahan ya 4.500 lah. Oke. Sip, kalau begitu kita akan masuk ke weekly ya. Let's check it out the iklan ya. See you guys.
Oke, kita akan lihat yang di weekly ya guys ya. Nah ini outlook yang mungkin nanti akan gue bahas secara detail di tanggal 7 karena gue diinikan oleh Origin gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya guys. Oke, jadi apa namanya dari outlook ya teman-teman. Dari outlook dari weekly ya, kita masuk lagi ke sini ya. Nah kalau kalian lihat ya dari weekly ada beberapa saham-saham yang kayaknya seru ya. Pertama adalah AKR ya. AKR secara weekly ya, AKR secara weekly ini udah tembus ya horizontal line-nya, SL di bawah 115, target 1625, beli area 1200 ya. Ini kayaknya seru ya AKR ya, mudah-mudahan laporan kuarternya juga lumayan gitu ya. Ini kemarin net income-nya naik, profit margin 4,44 gitu ya. Dan ada dividennya, mudah-mudahan lancar naik, bentuknya juga oke banget. Lanjut setelah itu ada TWR guys. TWR kalau saya ngelihatnya ini salah satu yang seru untuk dilihat. SL di bawah 1095, beli di area 1165, target pertama 1285, target kedua 1465 ya. Lalu setelah itu ada ITMG. ITMG baru keluar lagi jalan ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 50 ribuan ya. Beli di area 37025, SL di bawah 34025 kalau di weekly ya. Lalu setelah itu ada PTBA ya, target sini dulu ya 4580 ya. SL di bawah 3890, target kedua di area 4870. Menurut gua akan all time high menuju goceng ya, menuju goceng. Lalu setelah itu ada United Tractor. United Tractor kalau menurut gua is a good one gitu ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe 3830. Dia baru keluar nih, dan kalau besok bisa tembus dari 33 ribunya seru banget. SL di bawah 29750 dan 29.000 ya, dihitung lagi risk rewardnya, mudah-mudahan bisa sampai 38 atau 40.000 and beyond ya. Kalau di sini bisa nyampe 56.000. Is it going to be another high pricey stocks? Ya kita lihat aja. Oke. Lalu ada Adro, ini adalah saham-saham yang menurut saya akan terjadi all time high lagi. SL di bawah 2950, beli di area 3170 menuju 3800 ya. Pendekatannya lo lihat ya, tadi kan gue bilang di monthly, sekarang di weekly ya. Jadi is different kind of thing, karena kalian pengen cuannya kan kalau yang monthly bulanan ya, kalau yang weekly ya tentunya weeklyan gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada PSSI. PSSI kalau menurut saya nih, kalau dia besok bisa tembus dari 700 seru ya. SL di bawah 645, target ke 800 ya. Lalu setelah itu ada Doit cuy. Doit kalau menurut saya juga lumayan ya, target 446, beli area 390, SL di bawah 356. Lalu setelah itu ada PALM. Palem ya, beli di area 910, mudah-mudahan bisa nyampe 1105, SL di bawah 805 ya. Lalu setelah itu ada MDLN ya. Nah tadi salah satu yang menurut gua sama ya kayak Citra ya. Ya. Sama ya, tapi Citra belum oke di weekly, tapi MDLN-nya udah oke gitu ya. Ini Citra dulu. Ya, sedangkan kalau MDLN menurut saya weekly-nya udah lumayan seru gitu ya, di atas support dia akan naik lagi, mudah-mudahan bisa nyampe 140 cuy, atau di 173. SL taruh di bawah 89, mudah-mudahan lancar. Sama ya, ini properti yang menurut saya ya mungkin mau jalan ya, tapi kita lihat dulu. Bentuknya sih belum begitu bagus-bagus banget, karena kena strong downtrend yang lumayan panjang ya, dari 2018 malah 16 gitu ya. Kita lihat aja. Oke guys,
Lanjut, setelah itu kita akan masuk ke harian ya, sebelum ada yang Lewi dulu. Lewi, monggo Lewi. Oke, kita masuk sekarang ke daily ya guys ya. Saya ganti dulu di sini daily-nya. Jadi Akra kalau gua ngelihatnya baru jalan ya. Nah, ini beli SL 1205, SL di bawah 1145 ya. Target kalau saya ngelihatnya bisa ultimate high lagi, bisa ke 1000 berapa nih? 1626 1625 ya. Ntar ya. Wih, ya. Nah, ya. Jauh ya. Ya sini dulu ya 1300, mudah-mudahan nyampe sini. Tapi bentuknya udah oke ya. Bentuknya udah oke banget kalau menurut gua. Is one of the beggars yang kalian boleh lihat ya. Lanjut setelah itu ada Citra ya guys ya. Citra ya di daily. Ya, dia mulai keluar ya, di daily itu mulai keluar dari downtrend yang dibuat, small downtrend di 28 Maret ya. Targetnya mungkin nggak bisa muluk-muluk, bisa ceng dulu, beli area 920, SL di bawah 870 ya. Lalu setelah itu ada MDLN tadi yang gua taruh di weekly gitu ya. Nah, ini juga seru ya. Apalagi kalau tembus 116, mudah-mudahan nyampe 140 ya. SL taruh di bawah 110 ya. Lanjut setelah itu AN bisa buat copet ya. Lalu setelah itu ada Bird atau Bluebird ya. Nah ini kalau dia tembus dari area-area 1755 bisa ke 1850. SL di bawah 1645, beli area 1700 atau 1800 ya. Ya dihitung risk rewardnya ya, masih agak sideways ya guys ya, jadi ya 1800an lah ya. Lalu setelah itu ada PTBA. Ya, PTBA sejak kemarin diguyur, di saat ini dia mulai bangkit lagi, di saat dividen dia mulai bangkit lagi. Jadi gua taruh targetnya daerah-daerah sini ya, 4.600, 4.800 ya. SL kalian boleh taruh di bawah 4.100, beli di area 4.280, mudah-mudahan nyampe 4.600 ya. Lalu setelah itu ada LTLS ya, ini lautan luas TBK ya. Jadi ini perusahaan chemical product ya, basic industry juga. SL di bawah 1275, beli di area 1345 menuju 1525 ya. Kalau tembus ya di bawah di atas 1400. Lalu ada perusahaan bara multi ya. Ini perusahaan Yayang. Beli di area 4030, SL di bawah 3840 menuju 4490 ya. Lanjut setelah itu ada BMRI. BMRI ya, BMRI sebenarnya kalau gua ngelihatnya dia baru keluar ya. Jadi target sini kalau mau harian 8475, lalu di 9000 ya. SL kalian taruh 8100 dan di bawah 8000 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke TAPG. Ini adalah perusahaan-perusahaan oil ya guys ya, jadi sama kayak PALM ya. TAPG beli di area 705, SL di bawah 675, mudah-mudahan nyampe 745 dan 800-nya. Lalu setelah itu ada Agro. Nah, ini yang kici-kici ya, finance, gabungan finance dan ini ya. Jadi walaupun ini downtrend ya guys ya, gue lihat bahwa ini mulai jalan ya. SL di bawah 780, mudah-mudahan bisa ditutup di atas 880. Target 1000 dan 1245 ya. Lanjut setelah itu ada Breeze ya.
BRIS, Bank Syariah Indonesia. Ini juga sama ya, sudah mulai bangkit, kebetulan BBRI juga. Target 1.800, beli di area 1650 atau 1620. SL di bawah 1550 ya, 1525 ya, mudah-mudahan lancar. Oke. Lanjut setelah itu ada TPIA ya. Ini adalah basic industry juga yang menurut gua kayaknya seru nih. Mudah-mudahan dia bisa nggak turun ya ke bawah ya. Kalau besok turun di bawah 9.250, lupain. Tetapi kalau dia besok naik di atas 9.650, mudah-mudahan nyampe 10.000 dengan SL di bawah 9.350 ya. Kita lihat aja ya apakah Bandar udah mau naikin atau enggak ya. Overall sih dia masih sideways ya guys ya. Jadi hati-hati di area 11.000 dan 10.750. Oke. Lanjut setelah itu ada bola dan Lucy, bukan bolanya Lucy ya, salah ya. Jadi ini kayaknya gue melihat bahwa ini seru nih kayaknya dari price actionnya. Mudah-mudahan dia di atas 436, ditutup di atas itu di one of this week gitu ya. Nah kalau iya, mudah-mudahan bisa nyampe 574. SL kalian pasang di bawah 400 ya. Lalu setelah itu, setelah ada bolanya, jadi kita bilang sama Lucy-nya ya. Nah mudah-mudahan ya naik lagi ya. Tapi kalau dia jebol di bawah 187 udah lupain aja, atau dijebol di bawah 190 lupain aja. Bentuknya sih kayak Cobra ya guys ya. Continuous bullish pattern. Tetapi kalau continuous bullish pattern apa syaratnya? Harus breakout ya. Breakoutnya di mana? Kebetulan ada angka cantik 212. Kalau dia ditutup di atas 212, mungkin dia akan lanjut uptrendnya. Tetapi kalau dia jebol di bawah 180-an, mungkin dia akan downtrend ya. Jadi hati-hati guys. Dan ada kemungkinan ya, dilihat dari Lucy yang sebelumnya gitu ya, kelakuan Lucy sebelumnya, mungkin kita bisa lihat bahwa dia akan agak panjang sideways-nya. Nah kita lihat aja. Dan kalau misalnya 1, 2, 3, 250, 80 perak, kalau misalnya dia breakout ya guys ya dari 212, kemungkinan besar bisa ke 280-300 ya. Kita lihat aja si Lucy apakah akan jadi beggar atau enggak. Oke. Lanjut setelah itu ada ASI ya, another safe stocks ya yang mulai jalan ya guys ya. Dan kalau gua targetnya mungkin di arah 6650, 6800. Beli di area 6725, SL di bawah 6050. Oke. Lanjut setelah itu ada MBAP. MBAP kalau menurut saya nih kemarin naik tinggi ya guys ya. Mungkin ada beberapa call protection yang akan dilakukan. Kalau saya buat dicopet oke. Kalau kalian mau beli di area 7.550, SL di bawah 7.000 ya. Lanjut setelah itu ada Pegas ya. Pegas kalau saya ngelihatnya masih bisa lah naik ya, bentuknya udah lumayan lucu, menuju 18110, beli di area 1675 dengan SL di bawah 1615 ya. Itu Pegas. Lalu ada Agi ya, ini juga another one. Kalau dia ditutup di atas 2460 ya, kalau dia ditutup di atas 2460 ya guys ya, bisa all time high lagi menuju 2800. Oke. Jadi kita lihat aja apakah dia akan naik atau enggak. Bentuknya udah lumayan seru ya. Mudah-mudahan nyampe ya ke target yang tadi saya bilang. Lalu setelah itu ada MLIA ya, yang tadi saya taruh di inian. Bentuknya sih udah seru banget ya guys ya. Nah ya, apalagi kalau dia tembus 660 ya, akan all time high lagi menuju 8.000. SL taruh di bawah 600 ya. Lalu setelah itu ada KBLV. Oke, First Media ya guys ya, another one ya, masih downtrend sih sebenarnya, tapi oke lah buat dicopet ya. Kalau menurut saya copet aja ya. Kalau mau di swing ya 242 lah ya, supaya nggak ketipu banget ya. Oke.
So that's all dari gue mengenai daily saham pilihan dan juga untuk weekly dan juga untuk monthly. Mudah-mudahan berguna buat kalian di weekend-weekend ini. Kalian bisa analisa lagi lebih dalam lagi, dilihat lagi risk reward ratio-nya, dilihat lagi capital management-nya. Oke, kalau kalian belum bisa, nanti kalau gue buka kelas di bulan pendaftaran di bulan Agustus ini, monggo ikutan ya. Dan kalau kalian mau langsung early bird, tolong taruh di taruh di Japrian gitu ya. Nanti akan ada tim gue yang menghubungi. Oke, itu aja dari gue. Semoga berguna. See you guys, have a good day dan selamat weekend ya, rest of the weekend, and happy holiday buat teman-teman yang merayakan tahun baru Islam. Bye bye guys. Dah.